yang lahir baru pasti mengasihi keluarganya. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Halo guys, selamat datang di online Sunday Service di YC. Sebelum kita mulai ibadah, kita doa dulu. Nggak boleh berdoa pakai topi. Yuk. Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak kalau hari ini boleh ada karena Tuhan Yesus sungguh baik terhadap kami. Bapak, sebentar kami mau memulai ibadah kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk dengar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, bentuk kami Tuhan agar kami berubah seturut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diubahkan. Amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service DYC. Kita bersyukur kita bertemu lagi bersama-sama di minggu ini. Mari bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan.
your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness
Shalom, selamat siang Sobat DYC, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, belajar dari firman Tuhan pada siang hari ini. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi dan kita minta hikmat daripada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Engkau perkenankan kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur juga ya Bapa karena Engkau sudah memberkati langkah kehidupan kami dalam 1 minggu ke belakang. Tuhan, saat ini Tuhan kami teduhkan hati dan pikiran kami. Jangan biarkan pikiran kami kemana-mana ya Tuhan. Dan biarkan kami supaya kami lebih fokus, belajar, merenungkan, dan mendengarkan Engkau berbicara pada setiap kami. Supaya setiap firman yang ditaburkan ya Tuhan, Roh Kudus-Mu membantu kami memahami, bahkan kami dimampukan untuk kami dapat melakukan setiap firman-Mu yang Kau berikan buat kami pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah pada setiap kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita akan buka firman Tuhan. Bacaan kita terambil dari Yesaya 43 ayat 19. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Yesaya 43 ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan, ayat ini tapi dari Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari. Dikatakan demikian. Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah mulai, tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di belantara. Nah, saudaraku, ayat ini ingin berbicara tentang bagaimana Tuhan itu memiliki sebuah rancangan. Rancangan yang baik untuk umatnya, untuk orang-orang Israel yang pada saat itu berada di pembuangan di Babel. Nah, rancangan ini coba dijelaskan oleh Yesaya bahwa janji Tuhan itu sungguh sempurna. Janji Tuhan itu mengharapkan agar mereka menerima sesuatu yang dari Tuhan. Itu janji Tuhan. Mereka menerima sesuatu yang baru, masa depan yang baru, pengampunan, berkat, pemulihan, dan yang amat penting adalah kesadaran bahwa mereka rasa kehadiran Tuhan dalam langkah kehidupan mereka sehari-hari ketika mereka berada di Babel. Nah, bukan saja janji itu, tapi Tuhan ingin juga menyatakan dari segala kalau saudara-saudara nanti ada kesempatan baca dalam Yesaya 43 ini, bahwa Tuhan bukan saja berjanji kepada orang-orang Israel pada saat itu dengan menyertai mereka, memberkati mereka, memulihkan mereka, tapi juga mereka akan dilepaskan dari Babel. Nah, bagaimana tentang janji ini dikatakan dalam ayat yang ke-19 bahwa Tuhan membuat sesuatu yang baru. Jadi perhatikanlah, lihatlah. Tuhan membuat sesuatu yang baru. Nah, ayat ini saudaraku, saya ingin fokus bahwa ayat ini sungguhnya berbicara tentang potensi yang diberikan oleh Tuhan. Nah, berapa banyak dari kita tahu bahwa kita memiliki potensi yang dari Tuhan. Amin. Potensi itu adalah satu kemampuan yang diberikan oleh Tuhan berupa hikmat dan kemampuan, kekuatan dalam bertindak, dalam merasakan, dalam merancangkan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, potensi ini yang kadang-kadang kita belum sadari. Atau kita sudah sadari, tapi kita belum memaksimalkan potensi ilahi itu. Nah, siang hari ini saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan bahwa kita ini punya potensi ilahi loh. Disadari atau tidak. Dan saya percaya bahwa kita memang sadar bahwa kita memiliki potensi ilahi. Yes, betul. Betul Kak, saya punya potensi ilahi.
Tapi pertanyaan berikutnya, apakah potensi ilahi ini sudah kita gunakan secara maksimal? Sudah kita pakai potensi ilahi ini dalam kita mencapai setiap cita-cita yang Tuhan ingin kita gapai, kita lakukan. Ya, yang hari ini kita merenungkan. Apakah potensi ilahi itu sudah kita pakai, sudah kita gunakan dengan baik? Apakah potensi ilahi itu sudah di-unlock oleh kita dan sudah dibuka oleh kita dan kita sudah mulai menjalankannya dengan memakainya, memaksimalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kalau belum, mari kita belajar sama-sama apa itu tentang potensi ilahi itu. Mari kita lihat, saudaraku, dalam ayat yang ke-19 bagian awal dikatakan, lihat, perhatikanlah, aku akan membuat sesuatu yang baru. Nah, dalam bahasa Alkitab kita dikatakan bahwa aku hendak membuat. Namun dalam bahasa aslinya tidak disebutkan bahwa ada sesuatu yang hendak. Artinya ada sesuatu yang bakal dilakukan Tuhan. Sesuatu yang baru yang bakal dilakukan Tuhan. Tidak. Di sini dikatakan dalam bahasa aslinya secara lugas dikatakan, aku membuat sesuatu yang baru. Nah, saudaraku, sesuatu yang baru dalam bahasa Ibrani itu, saya mau katakan setidaknya ada dua yang bisa kita tarik, yang bisa kita pahami, yang bisa kita mengerti. Sesuatu yang baru dari yang tidak pernah ada menjadi yang ada, itu menjadi sesuatu yang baru. Betul? Dalam firman Tuhan, kita lihat sesuatu yang baru yang dibuat Tuhan itu seperti apa. Suatu yang baru yang belum pernah ada menjadi ada, Tuhan buat dalam Kejadian. Dan jadilah terang, dan jadilah segala sesuatunya, binatang. Itu belum dari yang belum ada menjadi ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, sesuatu yang baru yang kedua yang ingin saya share kepada kita semuanya adalah sesuatu yang baru dari yang sudah ada dibuat menjadi sesuatu yang baru, di-renew, saudaraku. Sesuatu yang baru ini maksudnya apa, Kak? Saya berikan contoh. Ada air, maka air berubah menjadi uap. Itu dua zat yang berbeda. Ya. Jadi, uap itu bukan sesuatu yang baru yang belum ada sama sekali. Dia sudah ada dari bentuk dari air. Nah, sesuatu yang baru dalam ayat ini, aku hendak membuat sesuatu yang baru, dikatakan di sini, sesungguhnya mereka itu sudah memiliki bekalnya dulu, awalnya dulu. Dari sananya, mereka sudah, Anda dan saya sudah diberikan oleh Tuhan, yang saya langsung saja disebutkan sebagai potensi Tuhan, potensi ilahi. Nah, potensi ilahi ini yang sungguhnya kita sudah miliki. Jadi bukan diberikan pada saat ini. Dari sejak awal kita sudah memiliki potensi ilahi. Bukankah Adam dan Hawa diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan? Katakan amin. Ya, betul. Tapi gambar dan rupa Tuhan dalam diri Adam dan Hawa itu korup, rusak oleh karena apa? Oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran. Nah, karenanya ketika Yesus hadir, ketika Yesus menebus segala dosa, dan ketika kita menerima Yesus dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah gambar dan rupa Tuhan itu disempurnakan, diperbaiki, dipulihkan. Nah, saat ini saya mau mengajak kita untuk memikirkan dan merenungkan sama-sama. Sudahkah kita sudah menerima Yesus dalam kehidupan pribadi kita? Yes, Kak, sudah. Amin. Nah, kalau ketika kita sudah menerima Yesus dalam kehidupan kita,
Maka saya mau katakan kepada Anda dan saya, maka potensi ilahi yang ada dalam diri kita, gambar dan rupa Tuhan yang sebelumnya korup, yang rusak gara-gara keberdosaan kita, kita sudah dipulihkan. Katakan amin. Bahkan kita dilayakkan memanggil Dia Bapa. Oh, luar biasa. Ketika dipulihkan potensi ilahi itu, kita meng-unlock potensi ilahi itu dengan kita terima Yesus, maka potensi ilahi itu bisa kita gunakan. Nah, saudaraku, hal yang pertama yang ingin saya katakan kepada Anda saya, nomor 1, saudaraku, sadari betul, ingat betul bahwa Anda dan saya memiliki potensi ilahi. Katakan amin, saudaraku. Potensi ilahi itu sudah kita miliki. Potensi ilahi itu sudah disempurnakan oleh Tuhan dengan apa? Dengan kita terima Yesus. Bahkan nanti kita diingatkan, kita kembali dikuatkan oleh perjamuan kudus untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa kita sudah dihisapkan, kita sudah masuk dalam karya keselamatan Kristus. Dan karya keselamatan Kristus itulah, saudaraku, yang memberikan kita kesanggupan untuk kita dapat memakai potensi ilahi yang Tuhan berikan. Ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau kita sudah menyadarinya, saudaraku, mengapa seringkali kita miss kita menggunakan potensi ilahi? Atau kita seringkali kita merasa bahwa diri kita tidak mampu, kita merasa bahwa diri kita tidak bisa, kita merasa bahwa diri kita tidak bisa menyelesaikan persoalan ini, itu, problema, bahkan rancangan masa depan dan sebagainya. Kenapa kita seringkali seperti itu? Apa yang terjadi? Di manakah potensi ilahi yang saya miliki? Yang tadi kakak bilang kita sudah dipulihkan, kita sudah dikembalikan. Potensi ilahi itu sudah kita udah bisa kita gunakan, udah bisa kita miliki kan. Di mana itu? Nah, saudaraku, saya mau ngajak kita untuk membuka bagian dari firman Tuhan dari Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Saya akan mengajak kita untuk baca bersama-sama, saudaraku. Matius 17 ayat yang ke-20. Sudah menemukan? Katakan amin. Good. Kita baca sama-sama ya. Buka Alkitabmu, buka Alkitab yang ada di gadgetmu, dan kita buka sama-sama dan kita baca sama-sama. Matius 17 ayat yang ke-20. Oke. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Garis bawahi, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini bicara soal potensi ilahi. Iman yang ada dan dalam diri kita yang sudah kita miliki, saudaraku. Kenapa seringkali kita sadari sih, tapi seringkali kita miss kita menggunakan potensi ilahi itu. Karena ayat ini menunjukkan karena kamu kurang percaya. Kurang percaya itu dalam bahasa Yunaninya itu oligopistos. Oligopistos itu dari dua kata. Oligos dan pistis. Oligos dan pistis. Oligos itu singkat, sebentar, sedikit aja. Pistis itu iman. Jadi seringkali iman kita itu adalah iman yang cuman sebentar. Cuman yang kumat-kumatan doang. Cuman yang sedikit, yang singkat banget. Kalau singkat sudah tahu ya. Ya udah. Itu singkat. Jadi iman kita itu
Saat ini kita beriman, saat ini kita hari Minggu kita dengarkan firman Tuhan, kita memiliki, oh iya saya punya semangat, saya punya iman. Tapi ketika melangkah di hari Senin, Selasa, Rabu, kita seperti orang-orang yang tidak memiliki iman. Kita seperti orang-orang yang seolah-olah kita menyadari ada potensi ilahi, tapi potensi ilahi itu seolah-olah lumpuh. Seolah-olah nggak punya dayanya apa-apa. Dan kita mudah sekali kalah, kita mudah sekali stres, kita mudah sekali lemah, kita mudah sekali kita merasa tidak berdaya. Nah saudara, kalau dikatakan oleh firman Tuhan dan Yesus mengatakan, karena kamu, iman kamu cuman sebentar, Fari. Iman kamu singkat banget. Nah saudara harus meyakinkan diri Anda dan saya bahwa iman kita ini adalah iman yang, saudara, yang bukan cuma singkat. Nggak singkat, tapi sungguh berkesinambungan. Tiap hari perlu dijaga, tiap hari perlu untuk diingatkan, tiap hari perlu untuk diteguhkan. Tiap hari kita mesti self-talk, kita mesti mengatakan pada diri saya mampu, saya bisa, saya disanggupkan oleh Tuhan untuk melewati segala sesuatunya. Potensi ilahi yang kita miliki itu perlu untuk kita sadari. Dan kita sadari itu perlu untuk kita pupuk terus, saudaraku. Hari demi hari. Seperti kalau dikatakan, kamu punya iman sebesar biji sawi saja, kamu katakan kepada gunung ini pindah. Kamu katakan kepada masalah ini, selesai. Kamu katakan kepada masa depanmu yang jauh, yang terawang-awang, aduh susah banget menghadapi itu. Karena keluarga ini, karena masalah ekonomi itu, karena saya nggak sanggup, karena jauh, karena ini, dan itu. Gunakan potensi ilahi yang kau miliki. Sadari, dan mari kita benar-benar kita mau memaksimalkan itu. Yang pertama, saudaraku, potensi ilahi itu perlu untuk disadari. Yang kedua, saya mau katakan, gunakan potensi ilahi itu. Matius 25 ayat 14-30, saudaraku. Saudara masih ingat tentang sebuah perumpamaan tentang talenta? Ada seorang tuan yang memberikan kepada 3 hambanya talenta-talenta. Ada yang punya 5 talenta, ada yang punya 2 talenta, ada yang punya 1 talenta, saudaraku. Ada satu yang lain, talenta itu digunakan. Talenta ini seperti sejumlah bentuk mata uang ya. Jadi mata uang pada saat itu, ini disebut talenta, itu diberikan. Artinya apa? Diberikan modal. Seorang tuan memberikan modal kepada hamba-hambanya. Ada yang memberikan modal 5, ada yang memberikan modal 2, ada yang memberikan modal 1. Tapi yang 1 disimpan. Nah, perumpamaan ini ingin mengajarkan bahwa modal yang kita sudah diberikan oleh Tuhan itu, modal potensi Tuhan itu seharusnya kita gunakan. Tidak kita kubur. Nah, seringkali kita tuh miss di situ gitu. Kita nggak gunakan. Kita nggak pakai potensi ilahi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita seringkali kalau hal-hal yang mungkin ringan, yang kita sanggup, oh iya ya udah saya gunakan potensi. Tapi hal-hal yang besar yang kita anggap bahwa saya nggak sanggup untuk mencapai cita-cita masa depan, saya nggak sanggup untuk mengerjakan pekerjaan ini, saya nggak sanggup untuk menyelesaikan sekolah saya dan sebagainya. Padahal Tuhan itu memberikan kekuatan buat Anda dan saya. Padahal Tuhan itu memberikan sebuah kemampuan kepada Anda dan saya. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan hal ini. Jangan berpikir diri kita itu seringkali lemah, diri kita itu seringkali tidak bisa. Saya berikan contoh. Ketika Daud menghadapi Goliat yang besar, yang raksasa itu, dengan pedangnya yang besar, dengan baju zirahnya yang berat itu, bertarung menghadapkan, seringkali kan Goliat itu kan besar,
sebagai lambang raksasa dengan Daud yang kecil. Saya mau bilang kepada saudara, tanpa Daud menyadari potensi ilahi yang dia miliki, mustahil dia bisa menghadapi raksasanya dalam diri dia sebagai musuhnya. Tanpa kita menyadari bahwa ada potensi ilahi, sekecil apapun kita, selemah apapun kita saat ini kita merasa lemah, Tuhan memberikan potensi ilahi kepada engkau. Pertanyaannya saya, sama seperti perumpamaan tadi, apakah potensi ilahi sebagai modal Anda dan saya itu mendapat mau dan bisa dan sanggup untuk kita kerjakan? Saya nggak mampu Tuhan, saya nggak bisa. Seringkali kan bukan itu kan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan, saya serahkan ya Tuhan segala masalahku. Tuhan, saya serahkan ya Bapa segala persoalanku ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Seringkali itu yang terjadi. Tapi Tuhan katakan, aku memberikan modal kepada engkau. Sama seperti Daud mengatakan kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang. Tapi hari ini Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku untuk ku kalahkan. Saudara baca ayat itu. Jadikan ini kekuatan buat saudara. Kalau Anda tidak sanggup untuk mengatasi segala problema, persoalan yang kita hadapi, katakan, hari ini juga hai masalahku. Tuhan menyerahkan engkau, Tuhan menyerahkan masalah itu ke dalam tanganku untuk ku selesaikan, untuk ku kalahkan, untuk ku taklukkan, untuk ku jalankan, ku lakukan. Hingga aku menjadi seorang pemenang sama seperti Daud, saudaraku. Potensi ilahi itu perlu kita pakai. Potensi ilahi itu perlu untuk kita gunakan, saudaraku. Kak, potensi ilahi itu seperti apa sih, Kak? Tuhan berikan kepada Anda dan saya begitu banyak karunia. Amin. Katakan amin. Setidaknya pasti saudara dan saya memiliki satu saja karunia. Karunia iman. Katakan, saya memiliki karunia iman. Dan begitu banyak karunia yang lain. Kalau saudara kesulitan untuk bisa mendapatkan apa sih karunia-karunia lain yang saya miliki selain ini, saudara bisa menghubungi kakak-kakak, menghubungi saya, kita tes karunia, dan saudara tahu, itu karunia saudara. Itu potensi yang daripada Tuhan. Karunia yang lain adalah karunia untuk berbicara sebagai membimbing, karunia menyelesaikan masalah, karunia iman tadi, karunia bermain musik mungkin, karunia untuk bagaimana menjadi seorang konselor, pembimbing, karunia mengajar, dan lain hal, dan lain sebagainya. Masih begitu banyak lagi, saudaraku. Temukan dan pakai potensi ilahi itu. Sekali lagi, setidaknya kita memiliki satu karunia. Karunia iman. Kita memiliki potensi ilahi untuk kita beriman, percaya kepada Tuhan. Maka gunakanlah itu. Segala permasalahanmu, katakan, permasalahan ke dalam tanganku sudah diserahkan oleh Tuhan. Karenanya aku mau mengalahkan itu. Mau saudaraku? Ya, kita mendapatkan dua. Satu, kita sadari bahwa kita memiliki potensi ilahi. Yang kedua, sudahkah kita menggunakannya? Gunakan itu. Pakai itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan ke dalam tanganmu. Sama seperti kata Daud. Tuhan sudah berikan kepadaku. Maka aku akan pakai potensi ilahi itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, di bagian ayat ini dikatakan bahwa aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudaraku, kalau di padang gurun, semua jalan kan? Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan, aku akan membuat jalan di padang gurun? Loh, wong semuanya jalan kok. Gitu, kita pikir kadang-kadang seperti itu ya. Atau sungai-sungai di padang belantara. Di padang belantara pasti mungkin ada sungai-sungai gitu. Di belantara pasti akan ada sungai-sungai. Pasti. Tapi Tuhan buat
ini ingin mengatakan kepada kita semuanya, sesuatu yang Tuhan berikan itu luar biasa loh. Saya berikan contoh, saudaraku. Berapa banyak orang di padang gurun yang dia tahu bahwa padang gurun itu semuanya jalan. Kamu ke kiri ke kanan semuanya juga pasti akan jalan, bisa jalan kok. Berapa banyak orang yang di padang gurun itu pada akhirnya dia tersesat. Iya kan? Dia nggak tahu arahnya kemana. Kenapa? Karena begitu luasnya. Begitu luasnya, begitu lebarnya. Dan Tuhan ingin mengatakan, sekalipun engkau berada dalam suatu kemampuan yang diri engkau pikir engkau bisa, engkau pikir engkau mampu, opportunity itu terbuka lebar buat kita. This is a piece of cake buat kita. Pasti kita bisa. Tapi kalau engkau menggunakan potensi ilahi, Tuhan berikan jalan sehingga engkau nggak muter-muter di padang gurun. Kita nggak muter-muter seolah-olah kita nanti capek, kelelahan, kehausan dan sebagainya. Enggak. Tuhan membuat engkau jalan di padang gurun. Kau tinggal lurus dan kau tercapai tujuan. Amin. Dengan apa? Dengan kita menyadari dan dengan kita menggunakan potensi ilahi. Janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Tuhan berjanji akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Sungai-sungai di padang belantara itu seperti apa? Saya katakan sungai-sungai loh. Firman Tuhan ini nggak salah. Sungai-sungai. Di padang belantara mungkin ada sungai, tapi sungai-sungai itu membuat kita itu tidak, kalau kita di survival gitu ya, paling mudah untuk kita mencapai satu safe dalam keadaan aman itu adalah bagaimana kita mencari sungai dan kita berjalan di hamparan sungai itu. Kenapa? Karena untuk minum kita nggak susah, untuk mencari aman kita mudah di sana. Nah, ini janji Tuhan. Kalau di padang belantara ada begitu banyak sungai, maka ketika engkau memakai potensi ilahi itu membuat engkau merasa diri engkau nyaman, aman. Engkau terpenuhi semuanya. Itu janji Tuhan, saudaraku. Karenanya siang hari ini, mari kita bersama-sama, saudaraku, menyadari bahwa ada potensi Tuhan dalam diri kita. Yang kedua, kita pakai potensi Tuhan. Potensi Tuhan itu harus kita gunakan. Yang ketiga, ketika kita sadari dan pakai, maka ada janji Tuhan. Tuhan buka jalan di padang gurun. Yang kau merasa bahwa engkau sanggup, Tuhan berikan jalan lurus, lebih lurus lagi untuk kau tercapai tujuanmu. Bahkan sungai-sungai membuat engkau nyaman dan aman. Itu luar biasa. Maka karenanya siang hari ini kita diingatkan. Kita itu memiliki potensi ilahi. Dan melalui perjamuan kudus pada siang hari ini kita diteguhkan, bukan saja diingatkan, tapi kita diteguhkan. Potensi ilahi yang ada padamu sudah menjadi milikmu. Dan itu dimateraikan melalui perjamuan kudus. Potensi ilahi yang membuat kita disanggupkan oleh Tuhan untuk kita melewati segala persoalan, problema, langkah kehidupan kita. Maka karenanya siang hari ini, saudaraku, mari bersama-sama kita sungguh-sungguh ikrar kepada Tuhan. Tuhan, aku menyadari aku memiliki potensi lain daripada Engkau. Dan Tuhan, aku mau memakainya, Tuhan. Aku mau gunakan dalam keseharian. Aku gak mau simpan potensi lain itu. Dalam keadaan mudah sekalipun persoalan kami, ataupun yang paling sulit sekalipun, aku akan memakainya. Karena ketika aku menyadari dan aku memakai, maka ada janji Tuhan yang kau berikan buatku. Kau bukakan jalan-jalan di padang gurun sekalipun. Dan sungai-sungai akan kau berikan kepada kami di padang belantara. Saudara memakai potensi lain. Saya menggunakan itu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami boleh belajar bahwa potensi ilahi itu sudah Engkau berikan kepada kami. Bahkan sudah Engkau pulihkan potensi ilahi itu Tuhan, melalui kami sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kami. Karena Tuhan, kami percaya dan kami mengimani bahwa yang Tuhan berikan ini memberikan kesanggupan buat kami untuk kami dapat melampaui, melewati, dan menyelesaikan setiap pergumulan, persoalan, problema langkah kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam keluarga kami, dalam sekolah kami, maupun dalam pekerjaan kami. Dalam setiap aktivitas kami menghadapi persoalan-persoalan di luar sana Tuhan. Kami disanggupkan oleh Engkau karena kami memiliki potensi lain daripada Engkau. Dan kami tahu Tuhan ada janji-janji Engkau Tuhan yang Engkau berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami serahkan ya Tuhan langkah kehidupan kami hari demi hari. Ketika kami melangkah, ketika kami bekerja, ketika kami kuliah, ketika kami dalam keluarga kami serahkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersatu dalam doa. Amin. Saudaraku, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama persiapkan hati dan pikiran kita. Kita persiapkan hosti dan juga anggur yang sudah ada dalam rumah kita. Namun sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Kita mau selesaikan segala pelanggaran yang belum kita selesaikan kepada Tuhan. Mari kita minta pada Tuhan bahwa perjamuan kudus ini sungguh mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak muda yang sudah ditebus oleh Kristus, yang sudah menang dari segala pelanggaran, menang dari segala keinginan yang melanggar perintah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan buat kami, bahwa saat ini kami diingatkan bahwa kami adalah anak-anak muda yang sudah ditebus oleh Engkau. Sebelum kami mendapatkan, menikmati, dan menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan, mari Engkau ampuni segala dosa kami, pelanggaran kami, kegagalan kami berbuat baik, kesalahan kami sehari-hari, pelanggaran-pelanggaran kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan, melalui pikiran, keinginan-keinginan dalam hati kami. Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan perjamuan kudus ini sungguh mengingatkan kami bahwa darah Kristus dan tubuh Kristus yang boleh kami nikmati menjadi peringatan bahwa kami sudah ditebus oleh Engkau. Segala pelanggaran kami sudah diangkat dan Engkau sudah mengampuni kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita angkat hosti di tangan kita, dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu bagi pengampunan dosa-dosa. Mari kita bersatu dalam doa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Kristus sudah mati buat kami. Dan Kristus sudah bangkit. Dan kebangkitan Kristus itu sungguh mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah ini Tuhan, ketika kami menikmatinya, ketika kami memakannya Tuhan, Engkau mengingatkan sekali lagi bahwa kami sudah dihisapkan masuk dalam karya penebusan Kristus. Segala dosa-dosa, pelanggaran, segala kesalahan kami sudah Kau ampuni. Ya, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi. Dengan iman yang demikian ya Tuhan, kami mau memakannya di dalam nama Yesus. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita, dan kita dengarkan firman Tuhan. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang, bagi pengampunan dosa-dosa. Mari kita bersatu dalam doa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur Tuhan, bahwa saat kami menikmati tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami mau mengikrarkan kepada Engkau Tuhan, bahwa kami mau menjadi anak-anak muda yang seturut dengan firman Tuhan. Bahwa kami adalah anak-anak muda yang ingin menjalankan, yang ingin melakukan segala perintah-Mu, sehingga dalam diri kami Tuhan terpancar karakter Kristus yang boleh dinikmati, dilihat, dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Bapa dalam surga, kami ucap syukur sekali lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami meminum anggur ini ya Tuhan. Ketika anggur ini kami minum Tuhan, kami sungguh dikuatkan ya Bapa. Segala pelanggaran kami Engkau angkat. Segala dosa-dosa kami Engkau hapuskan di dalam nama Yesus. Bahkan sakit penyakit kami Tuhan, Engkau halaukan di dalam nama Yesus. Kami yang lemah Engkau kuatkan. Kami yang susah Engkau hiburkan. Kami yang berada dalam beban berat Tuhan, Engkau berikan kelegaan buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dengan iman yang demikian Tuhan, kamu meminumnya di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita angkat suara kita. Kita mengucap syukur dan kita buat ikrar di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa, kita angkat suara kita bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan ini ya Tuhan, sudah mengingatkan kami. Buat kami dan ajar kami terus Tuhan, supaya kami hidup seturut dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap kami ya Tuhan. Sertai langkah kehidupan kami, setiap kegiatan kami, setiap aktivitas kami Tuhan. Engkau turut bekerja di dalamnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini, dan saya mengingatkan pada kita semuanya untuk memberikan persembahan untuk memberkati pelayanan di YC. Setelah nanti doa berkat, saudara-saudara bisa men-scan QR code yang ada di layar televisi kita, dan setiap persembahan saya menganjurkan untuk kita menambahkan Rp7 di setiap persembahan yang kita tergerak untuk memberikannya buat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau bersatu dalam doa. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami sudah diberkati oleh Engkau. Kami sudah menikmati persekutuan dengan Engkau Tuhan. Puji-pujian Engkau menerima itu semua Tuhan. Jadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kami ya Tuhan. Meneguhkan kami ya Bapa. Bahkan menguatkan iman kami ya Tuhan.
Pimpin kami terus Tuhan sebagai anak-anak muda supaya kami terus bisa menjalankan firman-Mu dalam keseharian kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa hari ini kami sudah diteguhkan oleh perjamuan Engkau ya Tuhan. Perjamuan kudus boleh kami nikmati dan itu sungguh-sungguh ya Bapa menguatkan iman kami. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami menyerahkan setiap kegiatan kami, hari demi hari ya Tuhan. Dalam masa-masa ini ya Tuhan, ketika kami sekolah, kami menimba ilmu, kami kuliah, bahkan kami yang bekerja ya Tuhan, Engkau sertai langkah kehidupan kami ya Tuhan. Peliharakan kami ya Tuhan, bahkan cukupkan kami. Berikan kami kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Peliharakan dan berkati juga orang tua kami, keluarga kami ya Tuhan yang serumah dengan kami, maupun yang tidak serumah Tuhan. Kau sertai mereka, Engkau peliharakan mereka di dalam nama Yesus. Dan terima kasih ya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini ya Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, anak-anak muda. Tengadakanlah kedua tangan-Mu, arahkanlah pikiran dan hati-Mu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati.